Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian bisa bergabung di kegiatan pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, Nak Alda tolong disiapkan untuk berdoa di awal pembelajaran kita. Silakan. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai? Oke. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sekali lagi Bapak ucapkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu mempergunakan protokoler kesehatan, cuci tangan, jangan lupa, kemudian jaga jarak, ya. Lalu selalu makan makanan yang bergizi, yang badan dan tubuh kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, dalam keadaan fix, ya. Ya, Pak. Pertemuan kita pada pagi hari ini masih membahas tentang sumber daya alam. Minggu yang kemarin, ya, ada yang ingat nggak kita minggu kemarin itu membahas tentang apa? Sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam barang tambang, terus Sumber daya alam hutan. dan Pengelolaannya, Pak. Pengelolaan pengelolaannya, ya betul sekali. Alhamdulillah masih ingat ya. Pada kali ini, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang sumber daya alam, akan tetapi pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar supaya sumber daya alam ini tetap terjaga, ya, tetap terjaga, tetap terpelihara, agar supaya nanti anak cucu kita masih bisa mempergunakan sumber daya alam tersebut. Atau lebih tepatnya pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari itu berjudul pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada prinsip ekoefisiensi dan pembangunan berwawasan lingkungan, ya. Kalau pembangunan ini sesuai dengan wawasan lingkungan, itu diharapkan akan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Ya, pembangunan berkelanjutan itu apa? Kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan. Pembangunan berkelanjutan itu membangun saat ini dan bisa dinikmati sampai ke generasi. Oke. Oke, jadi membangun saat ini ya, akan tetapi tidak melupakan masa yang akan datang, ya. Kita akan bisa menikmati, ya, anak cucu kita bisa menikmati sumber daya alam yang kita ambil sekarang. Jadi sumber daya alam itu nggak boleh diambil secara keseluruhan atau diambil secara besar-besaran, ya. Contohnya apa kira-kira sumber daya alam yang kira-kira bisa diusahakan untuk anak cucu nanti, kira-kira apa contohnya? Sumber daya apa? Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Ayo. Ada yang tahu? Banyak, Pak. Contohnya? Sumber daya alam pangan, barang tambang, hutan. Iya. Ada hutan ya, kemudian ada ikan, perikanan yang ada di laut ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak presentasi PowerPoint yang sudah Bapak buat. Ini terlihat nggak, Nak? Oke, terlihat ya. Oke. Ini PowerPoint saya.
Berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan pada prinsip ekoefisiensi dan pembangunan berwawasan lingkungan ya. Yang dimaksud prinsip ekoefisien adalah tidak merusak ekosistem. Pembangunan berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Harapan ini dapat tercapai apabila daya dukung lingkungan masih memadai untuk mendukung pemenuhan kebutuhan populasi. Ada yang mau disampaikan? Ada, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak bilang ada daya dukung. Nah, daya dukung itu apa, Pak? Daya dukung, ada yang tahu nggak tentang daya dukung? Daya dukung adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dengan kata lain, populasi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem tanpa merusak ekosistem itu sendiri. Saya contohin seperti ini. Suatu wilayah yang seharusnya dihuni oleh misalnya 1000 jiwa, ya, akan tetapi dipaksakan 1500 jiwa pada suatu wilayah tersebut, maka akan terjadi apa? Kepadatan, kemudian kondisi kalau sudah padat wilayahnya terjadi kemiskinan, ya. Jadi daya dukung itu harus sesuai dengan keadaan sumber daya manusianya, ya. Kalau sumber daya manusianya terlalu banyak, daya dukungnya juga nggak mampu gitu. Jelas ya, Nalda ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup. Nah, di sini ada jenis dan jumlah tiap unsur lingkungan hidup, ada hubungan atau interaksi antar unsur lingkungan hidup, pola perilaku dan kondisi lingkungan hidup, faktor non material, misalnya suhu, iklim, dan cuaca. Ya. Lalu ini prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ini yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi. Prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup generasi masa kini tanpa mengabaikan kepentingan generasi masa yang akan datang, atau supaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup. Nah, silakan kalian masuk ke Google Classroom ya. Di Google Classroom sudah menanti tugas seperti biasanya. Silakan kalian buka modul ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak tidak menggunakan LKPD, tapi Bapak menggunakan modul yang berisi soal-soal latihan ya. Coba silakan kalian buka modulnya, silakan kalian pelajari di Google Classroom dan baca soalnya, kalian jawab. Lalu nanti setelah 20 menit nanti Bapak kasih instruksi lagi di WA group agar supaya kita bisa gabung lagi di Google Meet. Silakan. Sudah bergabung semua di Google Meet ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Bagaimana pertanyaan tadi, susah-susah apa enggak yang ada di Google Classroom di modul? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Oke. Nanti akan Bapak koreksi, nanti juga akan Bapak sampaikan lagi penilaiannya ke penilaian Google Classroom kalian. Oke, anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya Pak, jadi hari ini kita belajar tentang prinsip ekoefisiensi dan pembangunan berkelanjutan, di mana ekoefisiensi ini berprinsip untuk agar mengurangi dampak lingkungan yang akan terjadi, Pak. Oke, boleh juga ya, menerapkan prinsip ekoefisiensi ya, agar supaya kita, anak cucu kita dapat merasakan pembangunan yang kita lakukan sekarang atau pemanfaatan sumber daya alam yang kita lakukan sekarang.
Oke, jelas ya anak-anakku sekalian ya. Oke, sekali lagi, Jelas, jadi Pak. Bapak sampaikan ke kalian bahwa kesimpulan pada kali ini, pembelajaran pada pagi hari ini adalah penggunaan sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terlepas dari prinsip ekoefisiensi dan pembangunan berwawasan lingkungan, serta kita harus memikirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, itu kesimpulannya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Seperti biasanya, setelah kita mengikuti pembelajaran Bapak, kita akan selalu membuat media PowerPoint untuk menyimpulkan materi yang ada pada modul yang sudah Bapak sampaikan. Lalu kirimkan ke Google Classroom. Kalau nggak punya paket data, ya bisa kumpulkan ke sekolahan pakai flash disk. Kirimkan ke WA Bapak boleh. Yang penting intinya pada masa pandemik ini bagaimana caranya kalian bisa tetap belajar, tetap mengumpulkan tugas, tetap bersosialisasi walaupun menggunakan virtual. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu terlindung dari mara bahaya serta penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke, Alda, tolong dipimpin untuk doa penutup. Silakan, Nak. Pak. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.